Assalamualaikum semua. Hai, aku Ovi. Kembali lagi bersama aku di segmen Ulasan Makna. Pada video kali ini aku mau share ke kalian tentang novel yang bertema perjalanan pendakian. Jadi aku mau kasih tahu sinopsisnya dulu biar kalian kebayang gitu ya. Selanjutnya kita bahas review bukunya. Jadi novel tersebut berjudul Dekapan Mahameru. Jadi ini adalah novel pertamaku yang aku terbitkan di tahun 2022. Novel ini bercerita tentang seorang gadis kecil yang bernama Marlina Claude yang ingin sekali mendaki Gunung Semeru. Dia sempat berjanji bersama saudara perempuannya bahwa nanti ketika dia dewasa dia ingin sekali pergi bersama untuk mendaki Gunung Semeru. Nah, tapi di pendakian pertamanya dia itu mendapatkan kesan pendakian yang sangat luar biasa menyenangkan karena dia bertemu dengan orang baru, suasana baru, pemandangan yang sangat luar biasa indah kayak gitu. Tapi di pendakian-pendakian selanjutnya dia itu merasa kayak dia udah nggak mau lagi mendaki karena banyak kejadian yang di luar nalar dia gitu, kejadian mistis yang dia alami sendiri seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk vakum dan itu dia belum sempat untuk menjamah puncak Mahameru yang memang dia impikan sejak kecil bersama saudara perempuannya itu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat dia itu vakum dari pendakian dan bagaimana perjalanan cerita dia selama melakukan pendakian dan apa yang membuat dia memutuskan untuk pergi ke puncak Mahameru. Kalau kalian ingin tahu selengkapnya, kalian bisa baca bukunya sendiri. Oke, kita langsung masuk ke review bukunya. Nah, kalau terkait alur dan plot ceritanya, ini tuh terdiri dari 4 bab. Nah, di bab pertama dia itu menjelaskan tentang kisah masa kecilnya yang dia itu pengen banget naik Gunung Semeru kayak gitu. Di bab keduanya dia itu menjelaskan tentang perjalanan dia pertama kali naik gunung, yaitu ke Gunung Penanggungan. Di bab ketiganya dia menceritakan tentang pendakiannya saat pergi ke Gunung Arjuno. Dan pendakian terakhirnya baru dia itu ke Gunung Semeru seperti itu. Jadi ada 4 bab di situ dan kisahnya itu berbeda-beda gitu ya. Kisah ini berawal dari seorang tokoh yang bernama Marlina Claude dan dia itu pernah tinggal di salah satu desa di kaki Gunung Semeru. Ketika dia melihat kegagahan dan keindahan Gunung Semeru, dia itu ingin sekali pergi ke sana sehingga mereka itu membuat perjanjian, si tokoh Marlina Claude dengan saudara perempuannya ini berjanji untuk mendaki gunung itu ketika mereka dewasa. Di awal perjalanan tokoh Marlina Claude ini itu di pendakian pertamanya itu terkesan manis dan sangat romantis. Jadi kayak ada genre-genre romansnya gitu. Nah, karena ada kehadiran tokoh yang membantu dia, menemani dia selama perjalanan pendakian. Jadi pendakiannya itu memberikan kesan yang sangat menyenangkan sehingga si tokoh, si Marlina Claude ini itu dia ingin kembali lagi ke gunung karena pertama kali dia mendaki gunung dia bertemu dengan orang yang baik, dengan suasana yang menyenangkan dan pemandangan yang begitu sangat menakjubkan sehingga dia itu ingin kembali lagi ke gunung kayak gitu. Dan pertamanya yang membuat dia itu ketagihan mendaki gunung, akhirnya dia pun ingin melakukan perjalanan pendakian lagi dan kali ini itu dia pergi ke Gunung Arjuno. Nah, di sana dia itu hanya kenal satu teman saja gitu. Dan yang lainnya tuh dia nggak ada yang kenal di satu rombongan itu. Di satu rombongan itu ada 8 orang, salah satunya dia gitu. Dan si Marlina Claude ini adalah satu-satunya perempuan yang ikut di rombongan itu. Jadi kebanyakan memang kalau para pendaki itu dia hanya kenal satu orang, tapi yang lainnya tuh kayak temennya kayak gitu. Jadi nanti jadi gabung di satu grup itu kayak gitu. Dan memang menyenangkan sih, walaupun kita nggak ada yang kenal kayak gitu sebelumnya. Dan Marlina Claude itu seperti itu. Di pendakian Gunung Arjuno ini tidak lagi kisah romantis yang dirasakan oleh Marlina Claude, tetapi karena memang Gunung Arjuno ini tuh terkenal dengan kisah mistisnya dan banyak sekali kejadian-kejadian misterius yang terjadi di gunung tersebut, sehingga ada suatu kejadian yang dialami oleh teman Marlina ini. Dia itu hilang karena melanggar beberapa hal yang memang tidak diperbolehkan ketika mendaki
sampai saat ini hilang secara misterius. Kisah perjalanan di Arjuna membuat Marlina Klout ini tuh menjadi benar-benar trauma dengan pendakian, sehingga dia sudah tidak ingin lagi mendaki. Sampai akhirnya saudara perempuan ini tuh datang dan ngajak si Marlina ini tuh untuk pergi mendaki Gunung Semeru. Dia tuh benar-benar menolak ajakan dari saudara perempuannya ini. Padahal itu adalah janji dia yang memang dia ingin sekali mendaki gunung, tapi karena trauma yang memang benar-benar membuat dia itu tidak ingin lagi mendaki gunung karena ada kejadian temannya yang hilang sampai saat ini tidak bisa ditemukan, dia benar-benar sudah tidak ingin lagi mendaki gunung. Tapi suatu ketika karena Marlina ini tuh memang ingat dengan janji yang telah dia ucapkan ketika kecil, dan saudara perempuannya itu mengajak dan meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa ketika melakukan pendakian itu, maka Marlina pun bersiap untuk pergi ke Gunung Semeru dan melakukan pendakian bersama saudara perempuannya. Di perjalanan Semeru ini, Marlina Klout memang belum sepenuhnya yakin dengan perjalanan dia, tapi dengan ditemani oleh teman-teman yang baik, oleh saudara perempuannya juga, dia tuh meyakinkan diri bahwa dia mampu nanti untuk mencapai puncak Mahameru seperti yang dia impikan sejak kecil, seperti itu. Dan dia sangat menikmati pemandangan yang ada di sana karena pemandangannya itu sangat luar biasa, terutama di Ranum. Dia itu sangat takjub sekali dengan keindahan danau yang ada di tengah-tengah hutan kayak gitu. Dia itu sangat suka dengan pemandangan itu. Untuk mencapai puncak Mahameru, mereka harus pergi di malam hari karena supaya bisa sampai di puncak tuh di pagi hari, dan mereka berencana berangkat itu di pukul 12 malam. Karena hujan, mereka memutuskan untuk mengundur dulu sampai di jam 1. Ternyata jam 1 itu masih gerimis, tapi mereka semua memutuskan untuk tetap naik kayak gitu. Dan di perjalanan tuh sangat berat sekali karena kemiringan puncak Mahameru itu kurang lebih 90 derajat kali ya di situ, dan membuat Marlina itu merasa dia itu udah nggak mampu, nggak kuat, tapi atas dorongan teman-teman dan juga kakak perempuannya ini, dia meyakinkan diri bahwa dia itu bisa sampai di puncak gitu, karena ada hal yang memang ingin dia ketahui kayak gitu. Nah, sampainya di puncak, sebelum sampai di puncak, mereka itu melihat pelangi yang sangat indah dan membuat Marlina itu sangat terkagum-kagum dengan pemandangan yang begitu luar biasa indah kayak gitu. Dan dia juga melihat ke bawah itu takut, tapi dia udah nggak mikirin itu karena ada pelangi yang membuat dia itu kagum gitu sampai di puncak Gunung Semeru. Nah, ketika sampai di puncaknya, ternyata di sana itu badai. Dan ada hal yang sempat terlintas di benak si Marlina, bahwasanya dulu itu dia itu pingin mendaki gunung karena Gunung Semeru itu tidak mungkin hujan gitu. Dan dia sempat tanya sama gurunya waktu kecil, apakah Gunung Semeru itu akan terjadi hujan gitu, karena Gunung Semeru kan menyentuh langit. Nah, ternyata ketika dia bisa sampai di sana, dia buktikan sendiri bahwa Gunung Semeru itu tidak sampai mencapai langit. Dan di sana pun juga terjadi hujan seperti itu, dan itu memecahkan pertanyaan kecil Marlina. Karena terjadi badai di puncak Mahameru, akhirnya mereka semua memutuskan untuk turun. Nah, perjalanan turunnya pun juga sangat berat ya, dan mereka harus berhati-hati karena banyak kerikil dan juga batu-batu besar yang ada di puncak Semeru. Dan kalau ada yang sampai menginjak batu itu, bisa saja batu itu pun menggelinding ke bawah dan bisa mengenai orang-orang yang lagi jalan. Saat itu terjadi kakaknya Marlina ini itu lagi berjalan sama Marlina, dia itu di belakangnya si Marlina, dan ada teriakan dari atas bahwa ada batu yang jatuh. Mereka pun harus fokus untuk melihat batu tersebut gitu supaya mereka bisa menghindari. Ternyata Marlina itu fokus ke batu tersebut dan kakaknya ini berusaha untuk menyelamatkan Marlina dan menarik dia. Dan ternyata batu itu menghantam kakak Marlina tersebut sehingga mengakibatkan kakak Marlina tidak tersadarkan diri dan dia itu sampai meninggal di perjalanan turun dari puncak Semeru. Dan itu adalah ending yang sangat
menyesakan bagi Marlina, bahwasanya ternyata impian dia itu membuat saudara perempuannya itu hilang, membuat saudara perempuannya itu meninggal. Nah, novel ini itu sangat cocok sekali buat kalian yang mungkin suka pendakian atau kalian ingin pergi ke gunung-gunung yang diceritakan di sini. Dan di sini tuh sangat detail terkait bagaimana alur dari pendakian dari Gunung Arjuna, dari Gunung Penanggungan, Semeru, itu dijelaskan semua trekking-trekkingnya di sini. Dan persiapan-persiapan apa sih yang harus disiapkan ketika mendaki gunung, di situ juga dijelaskan. Bagi pemula itu harus bagaimana gitu. Jadi ini tuh sangat cocok buat kalian yang mungkin ingin tahu perjalanan menuju gunung-gunung yang diceritakan di buku ini. Sekian video dari aku.